Hari ini, mari kita berkongsi firman Tuhan yang bertajuk Ibadah dan Pengampunan Dosa. Mari kita memahami betapa pentingnya ibadah dalam kehidupan iman kita. Apabila bercakap tentang pergi ke syurga, mari kita lihat apa yang akan terjadi kepada kita sekiranya tiada ibadah. Kita adalah bebas untuk beribadah dengan aman. Walau bagaimanapun, sekarang undang-undang kerajaan telah ditetapkan disebabkan situasi kecemasan yang kita alami sekarang. Ibadah telah dilarang. Kita berasa perbezaan antara ibadah yang sentiasa kita pelihara dengan aman dan ibadah yang kita pelihara sekarang pada waktu kecemasan. Hari ini, mari kita mengambil masa untuk pelajari melalui Alkitab bahwa Tuhan memberikan pengampunan dosa melalui ibadah. Menurut Alkitab, ibadah mula dibentuk antara Tuhan dengan manusia selepas Adam dan Hawa berdosa. Ciri-ciri ibadah yang paling asas adalah pertobatan dan pengampunan dosa. Orang yang tidak bertaubat tidak boleh beribadah, dan orang yang tidak beribadah tidak dapat diampuni daripada dosa-dosa mereka. Bukankah cara korban Kain dan korban Habel muncul di dalam Alkitab? Korban dan ibadah adalah sama. Ibadah Habel dan ibadah Kain. Mengapakah mereka beribadah? Memandangkan kita dapat pergi ke pokok kehidupan hanya ketika dosa kita diampunkan, Tuhan mengajar Kain dan Habel cara untuk menerima pengampunan dosa melalui ibadah. Dan selepas Kain dan Habel, banyak orang mempersembahkan korban dengan menumpahkan darah binatang setiap kali mereka beribadah kepada Tuhan. Beribu-ribu tahun berlalu seperti ini sehingga zaman Musa. Pada zaman Musa, struktur ibadah mula didirikan. Banyak format diabaikan sementara itu, tetapi Tuhan mendirikan upacara ibadah di Gunung Sinai pada zaman Musa. Berkata, mulai sekarang, beribadah kepadaku menurut peraturan-peraturan ini. Ini ialah hukum perjanjian lama. Secara ringkas, Tuhan membiarkan mereka tahu cara untuk beribadah pada masa perjanjian lama. Perjanjian lama menjadi bayangan dan gambaran untuk mencerminkan perjanjian baru. Pada masa perjanjian lama, semua ibadah telah dilakukan dengan menumpahkan darah binatang. Walau bagaimanapun, pada masa perjanjian baru, Yesus Kristus menjadi persembahan domba Paskah dan persembahan pengampunan dosa. Hukum ibadah perjanjian baru muncul. Terdapat ibadah pada masa perjanjian lama, dan terdapat ibadah perjanjian baru juga. Pengampunan dosa tidak akan diberikan tanpa ibadah. Tanpa ibadah, tiada jambatan yang dapat merapatkan jurang antara Tuhan dengan manusia. Demikianlah betapa berharganya ibadah dalam kehidupan iman kita. Sebilangan orang mengambil ibadah remeh dan berfikir dengan mudah, saya hanya perlu beribadah pada masa yang tepat. Saya tidak perlu berusaha banyak untuknya. Walau bagaimanapun, perjanjian baru mempunyai hukum dan peraturannya, dan perjanjian lama juga mempunyai peraturan dan hukumnya, bukan? Cara ibadah perjanjian lama ada tertulis dalam perjanjian lama, dan cara ibadah perjanjian baru ada tertulis dalam perjanjian baru. Apabila kita mempertimbangkan ini, kehidupan iman kita tidak akan wujud tanpa ibadah. Kita memerlukan ibadah. Taman Eden dipilih sebagai gambaran untuk menunjukkan bagaimana kita, yaitu manusia berdosa terhadap Tuhan di syurga. Dan melalui apa yang berlaku di Eden, Tuhan menunjukkan bagaimana kita berdosa dan diusir ke bumi ini.
Jadi agar kita memulihkan Firdaus yang hilang, Tuhan mahu melihat apa yang ada dalam hati kita melalui ibadah. Tuhan berkata bahwa dia menguji orang Israel di padang gurun yang mereka jalani selama 40 tahun untuk melihat apa yang ada dalam hati mereka dan bagaimana iman mereka. Bukan? Tuhan mahu melihat sikap kita terhadapnya melalui ibadah hari Sabat, masa berdoa pagi, dan masa berdoa petang harian, serta berbagai ibadah perayaan tahunan. Dengan melakukannya, ketika tibanya masa untuk Tuhan menghakimi manusia, apabila hidup mereka berakhir di bumi ini, Tuhan akan memberitahu roh-roh yang telah bertaubat untuk berpisah dengan roh-roh yang tidak bertaubat. Oleh sebab ia benar-benar kritikal, Tuhan membenarkan kita beribadah. Tanpa ibadah, kehidupan iman kita tidak dapat wujud. Buku Kejadian bab 4 ayat 1. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya, dilahirkannya lah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Korban Kain dan korban Habel. Ini adalah babak ibadah manusia yang pertama di dalam Alkitab. Mengapa Kain dan Habel mempersembahkan ibadah sebegini? Korban, yaitu ibadah, mempunyai maksud pengampunan dosa. Bagaimana kita dapat diampuni daripada dosa yang kita lakukan pada masa lampau? Maksud pertobatan atas semua dosa kita yang dilakukan pada masa lampau dapat dijumpai dalam tujuan ibadah. Oleh itu, tidak beribadah bermaksud tidak bertaubat, dan demikianlah tidak dapat menerima pengampunan dosa. Inilah sebabnya ibadah adalah bahagian kehidupan iman kita yang paling penting dan diperlukan. Ia tidak patut diabaikan. Semasa beribadah kepada Tuhan, kita mesti mempersembahkan ibadah dengan betul menurut peraturan Tuhan. Itulah mengapa kita adalah betul semasa ingin mengetahui sama ada hari Sabat ialah hari Sabtu atau hari Ahad, dan sama ada hari Sabat kita dipatuhi menurut peraturan Tuhan. Bukan? Demikian juga dengan Paskah. Jika kita mengambil korban Kain dan Habel dan membandingkannya dengan jenis ibadah, kita boleh berkata bahwa ibadah yang dipersembahkan dengan salah adalah seperti korban Kain, dan ibadah yang dipersembahkan dengan betul adalah seperti korban Habel. Bukan? Jadi apabila kita melihat buku Kejadian bab 4, kita dapat memahami bahwa Tuhan menunjukkan kita bagaimana untuk memulihkan Taman Eden, yaitu tempat Adam dan Hawa berada asalnya, melalui korban Kain dan Habel. Semua sistem perjanjian lama tidak dikodifikasi selama beribu-ribu tahun. Tetapi ia telah dikodifikasi pada zaman Musa, dan Tuhan menunjukkan kita apakah ciri-ciri ibadah. Marilah melihat buku Imamat bab 4. Dalam bab 4 ayat 1 ada tertulis, Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, apabila seseorang tidak dengan sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal yang dilarang Tuhan, dan ia memang melakukan salah satu daripadanya, maka jikalau yang berbuat dosa itu imam yang diurapi, sehingga bangsanya turut bersalah, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan, karena dosa yang telah diperbuatnya itu, seekor lembu jantan muda, yang tidak bercela sebagai korban jenis apa? Korban penghapus dosa. Ibadah adalah tindakan yang kita ambil untuk menerima pengampunan semua dosa yang kita lakukan. Dalam perjanjian lama, ia disebut sebagai korban, dan dalam perjanjian baru, ia disebut sebagai ibadah. Kedua-duanya maksud yang sama. Jika tidak ada ibadah,
Tidak akan ada tingkap yang membolehkan kita pergi untuk diampuni daripada dosa kita. Itulah mengapa Tuhan membiarkan korban Habel diwariskan, dan Dia mula mengaturkan perintah asas dan peraturan korban satu persatu pada zaman Musa. Ini caranya hukum Perjanjian Lama dijadikan. Pertobatan pendosa dan penebusan Tuhan terkandung dalam semua korban Perjanjian Lama. Korban atau ibadah ialah upacara bagi pendosa, menyatakan pertobatan kepada Tuhan, dan bagi Tuhan untuk melihat pertobatan pendosa dan mengampunkan dosa mereka. Marilah melihat ayat 13. Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu segenap umat Israel, dan jemaat tidak menyadarinya, sehingga mereka melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan, dan mereka bersalah, maka apabila dosa diperbuat mereka itu ketahuan, haruslah jemaah itu mempersembahkan seekor lembu jantan yang muda sebagai korban penghapus dosa. Lembu itu harus dibawa mereka ke depan kemah pertemuan. Lalu para tua-tua umat itu harus meletakkan tangan mereka di atas kepala lembu jantan itu di hadapan Tuhan, dan lembu itu harus disembelih di hadapan Tuhan. Imam yang diurapi harus membawa sebagian dari darah lembu itu ke dalam kemah pertemuan. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikkannya 7 kali di hadapan Tuhan, di depan tabir. Inilah cara mereka membawa persembahan mereka kepada Tuhan dan menggunakan persembahan itu sebagai korban. Mereka menggunakan lembu, kadangkala domba, kadangkala kambing, dan kadangkala burung merpati. Dosa terletak di tengah-tengah semua sistem ini. Apabila orang menyadari dosa mereka, mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan, berkata, apabila kami melihat kembali hidup kami dapat melihat bahwa hidup kami dinodai dengan dosa. Tolong ampuni kami. Pada zaman Perjanjian Baru, semuanya berubah menjadi mempersembahkan ibadah kepada Tuhan. Korban-korban termasuk pertobatan pendosa dan penebusan Tuhan juga. Jika kita tidak mempunyai janji Tuhan atau perjanjian, yaitu yang dipanggil sebagai ibadah kini, dosa yang kita lakukan di surga, dan yang menyebabkan kita diusir ke bumi, tidak dapat diselesaikan oleh apa-apa lagi. Banyak orang berkata, kita hanya perlu percaya kepada darah berharga Yesus Kristus yang ditumpah di atas salib. Itulah semua yang perlu kita buat. Mereka berfikir bahwa, walaupun tiada ibadah atau korban yang dipersembahkan kepada Tuhan, segala-galanya dapat dilakukan. Apa yang Alkitab katakan tentang iman tanpa perbuatan, iman yang mati. Tuhan berkata bahwa, jika kita menyadari dosa kita dan bertaubat akannya, maka kita sepatutnya menyatakannya melalui tindakan. Apabila Yesus menetapkan perjanjian baru, Dia berkata, lakukan ini, bukan? Dia tidak berkata, pertimbangkan ini. Semua ini memerlukan tindakan. Jika Anda menghubungkan semua 66 buah buku Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, semuanya tentang korban, yaitu ibadah. Siapakah Yesus Kristus menurut peraturan Melkizedek? Imam besar. Apa yang imam besar lakukan? Jika tidak ada korban, adakah imam besar diperlukan? Tidak. Oleh sebab ada korban, pada masa Perjanjian Baru, Imam Melkizedek diperlukan. Tanpa ibadah, peraturan Perjanjian Baru, yaitu cara beribadah menurut peraturan Melkizedek, dan bahkan peraturan Perjanjian Baru sendiri, semuanya menjadi sia-sia. Memandangkan pertobatan, pengampunan dosa, dan penebusan semuanya termasuk dalam ibadah. Setiap detik ibadah harus diambil serius dan dengan penuh perhatian. Apakah ibadah? Adakah ia hanya untuk berdoa dan menyanyikan pujian? Kita mesti berdoa dan menyanyikan pujian, mengetahui kepentingan dan maksudnya. Doa dan pujian kita mesti mengandungi pertobatan ikhlas kita yang dibuat dengan sepenuh hati kita, dengan sepenuh minda kita, dengan sepenuh kekuatan kita, dan dengan sepenuh jiwa kita.
Cara untuk memohon ampun kepada Tuhan dan menyampaikan pertobatan kita hanya melalui ibadah yang kita pelihara hari ini. Pada masa Perjanjian Lama, apa yang orang lakukan kepada binatang ketika mereka berkata, "Saya layak mati seperti binatang ini," mereka membunuh binatang itu. Di sana, binatang menumpahkan darah. Kematian binatang menggantikan kematian kita. Kita sepatutnya mati seperti binatang-binatang. Walau bagaimanapun, binatang dikorbankan dan mati sebagai ganti kita. Maksud mempersembahkan korban binatang kepada Tuhan adalah ibadah. Terdapat korban hari Sabat, korban bakaran biasa setiap pagi dan petang, serta korban setiap perayaan tahunan juga. Sekiranya kita tidak mempunyai ibadah ini, tidak akan ada cara bagi kita untuk diselamatkan dan mempunyai kehidupan kekal atau pergi ke syurga. Itulah mengapa ibadah adalah benar-benar penting untuk kita. Melalui setiap ibadah, kita merenungkan dosa kita. Jadi hari ini, kita merayakan hari Sabat, bertaubat akan dosa kita. Ibadah bukan hanya menyanyikan pujian, berdoa, dan mendengar khutbah pastor. Semasa beribadah, kita sepatutnya pergi kepada Tuhan dengan hati yang hancur dan sesal. Domba, kambing, dan lembu dikorbankan untuk pendosa yang harus mati. Kita mesti ambil perhatian bahwa kita layak mati sama seperti binatang yang dikorbankan. Persembahan-persembahan itu yang dipersembahkan kepada Tuhan telah dikorbankan sebagai ganti kita. Jadi melalui ibadah hari Sabat, kita mesti mengingati pengorbanan Kristus yang datang ke bumi ini dan disalibkan bagi pihak kita. Agar kita mendekati takhta rahmat dengan yakin, kita mesti merenungkan diri kita setiap hari. Inilah sebabnya kita mengambil bahagian dalam ibadah, bukan? Semua korban Perjanjian Lama mengandungi pertobatan pendosa dan penebusan Tuhan. Mari kita pastikan ini melalui buku Imamat bab 16. Bab 16 ayat 6 berkata, "Kemudian Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri, dan dengan demikian mengadakan pendamaian baginya dan bagi keluarganya. Ia harus mengambil kedua ekor kambing jantan itu dan menempatkannya di hadapan Tuhan, di depan pintu kemah pertemuan, dan harus membuang undi atas kedua kambing jantan itu, sebuah undi bagi Tuhan dan sebuah bagi Azazel. Lalu Harun harus mempersembahkan kambing jantan yang kena undi bagi Tuhan itu dan mengolahnya sebagai korban penghapus dosa. Tetapi kambing jantan yang kena undi bagi Azazel haruslah ditempatkan hidup-hidup di hadapan Tuhan untuk mengadakan pendamaian, lalu dilepaskan bagi Azazel ke padang gurun. Ia berkata berulang kali, dosa kita dihapuskan dan diampunkan. Kita menerima pengampunan dosa. Ini adalah tujuan utama ibadah. Jika kita beribadah kepada Tuhan hanya dengan kehadiran badan kita tanpa roh, ia sesuatu yang kita mesti berjaga-jaga. Pada masa Perjanjian Lama, binatang menanggung dosa kita. Tetapi siapa yang menanggung dosa kita sekarang, pada zaman Perjanjian Baru? Bapa Syurgawi dan Ibu Syurgawi yang digambarkan sebagai tebusan, menanggung semua dosa kita. Mereka memikul beban dosa-dosa kita. Kita berdosa di syurga dan melakukan dosa yang jahat di bumi juga. Sekarang kita berada dalam Kristus, janganlah kita terlibat dalam dosa-dosa itu lagi. Dengan keazaman ini, kita mesti merayakan hari Sabat. Bertaubat akan dosa-dosa lampau kita dan memberikan kemuliaan dan kesyukuran kepada Bapa Syurgawi dan Ibu Syurgawi yang mengampuni kita daripada dosa kita. Kita mesti mendekati Tuhan langkah demi langkah setiap hari dan setiap minggu sehingga kita tiba di kerajaan syurga, bukan?
Di dalam buku Imamat bab 16, Tuhan menjelaskan maksud pengampunan dosa melalui Azazel dan kambing jantan untuk korban penghapus dosa. Marilah melihat ayat 20. Setelah selesai mengadakan pendamaian bagi tempat kudus dan kemah pertemuan serta mezbah, ia harus mempersembahkan kambing jantan yang masih hidup itu. Dan Harun harus meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan yang hidup itu dan mengakui di atas kepala kambing itu segala apa? Segala kesalahan. Dalam arti kata lain, dosa orang Israel dan segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Ia harus menanggungkan semuanya itu ke atas kepala kambing jantan itu dan kemudian melepaskannya ke padang gurun dengan perantaraan seseorang yang sudah siap sedia untuk itu. Demikianlah kambing jantan itu harus mengangkut segala kesalahan Israel ke tanah yang tandus, dan kambing itu harus dilepaskan di padang gurun. Semua perkara ini menunjukkan bahwa kata utama berkenaan ibadah pada masa Perjanjian Lama adalah pengampunan dosa. Betapa besarnya dosa kita di syurga sebenarnya, sehingga domba dan kambing yang tidak terhitung telah dikorbankan tanpa henti dalam jangka masa yang panjang selama 1500 tahun dari zaman Musa hingga Yesus datang ke bumi. Setiap kali binatang dikorbankan, ia bukan hanya binatang disembelih. Sebenarnya, kita disembelih untuk dosa kita, tetapi binatang-binatang itu disembelih sebagai ganti kita. Ini adalah teras ibadah pada masa Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Pendosa mesti menyaksikan kematian binatang dengan hati yang bertaubat dan dengan keazaman. Saya tidak akan melakukan dosa sebegini lagi. Jika ia bukan waktu ibadah, tidak ada cara untuk bertaubat dan tidak ada kesempatan untuk diampuni. Marilah melihat buku Ibrani bab 7. Bab 7 ayat 11 berkata, "Karena itu, andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat. Apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkizedek dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Imamat berubah daripada peraturan Harun menjadi peraturan Melkizedek. Dan Perjanjian Lama berubah menjadi Perjanjian Baru. Seperti yang dinyatakan di sini, manusia tidak dapat mencapai kesempurnaan melalui imamat Lewi, yaitu imamat pada zaman Musa. Ibadah itu tidak sempurna, tetapi merupakan gambaran. Walau bagaimanapun, ibadah yang dipersembahkan menurut peraturan Melkizedek adalah sempurna. Bahagian ibadah menurut peraturan Melkizedek yang paling penting adalah fakta bahwa Tuhan menanggung semua dosa kita, bukan? Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu mengampunkan dosa kita dan memberi kita hak untuk menjadi anak-anak Tuhan, serta memulihkan rumah surgawi abadi kita melalui darah berharga kudus mereka, agar kita dapat mempunyai kehidupan kekal dan berkat. Bukankah ini kasih besar Tuhan dikurniakan kepada kita melalui ibadah? Dengan mengingat ini dalam minda, marilah melihat buku Ibrani, bab 7 ayat 21. Ayat 21. Tetapi ia dengan sumpah, diucapkan oleh dia yang berfirman kepadanya, Tuhan telah bersumpah, dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah apa? Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Demikian pula, Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam, karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat apa? Tidak dapat beralih kepada orang lain. Yesus datang ke bumi ini dan mengorbankan dirinya untuk manusia melalui imamat Perjanjian Baru. Apakah jenis imamat yang mempersembahkan ibadah ini? Imamat yang tidak dapat beralih kepada orang lain. Imamatnya tidak akan berubah. Ia kekal. Jika Yesus Kristus mempunyai imamat, bukankah ia bermaksud bahwa ada korban untuk dipersembahkan kepada Tuhan? Hanya ketika ada korban, imamat diperlukan, dan demikianlah imam diperlukan. Betul? Marilah menyambung dengan ayat 25. Karena itu, ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia.
Melalui apa Dia sanggup menyelamatkan mereka? Melalui imamatnya yang tidak dapat beralih kepada orang lain. Yesus menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Tuhan. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Inilah apa yang diajarkan Alkitab kepada kita. Kalau begitu, Yesus mempunyai imamat jenis apa? Marilah melihat buku Ibrani, bab 5 ayat 8. Dan sekalipun Ia adalah anak, Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah Ia mencapai kesempurnaannya, Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan Ia dipanggil menjadi siapa? Menjadi imam besar oleh Tuhan, menurut peraturan Melkizedek. Fakta bahwa terdapat imam besar bermaksud terdapat korban, yaitu ibadah untuk menyembah Tuhan. Memandangkan Yesus ialah imam besar menurut peraturan Melkizedek, kita perlu memahami peraturan Melkizedek dengan betul. Melkizedek muncul di dalam buku Kejadian bab 14 ayat 17. Dia ialah imam yang memberkati Abraham melalui roti dan air anggur ketika dia bertemu dengannya. Jika Yesus ialah imam besar menurut peraturan Melkizedek, ia bermaksud Dia mengikut imamat, upacara dan prosedur itu, bukan? Siapa yang melakukannya? Alkitab berkata bahwa Yesus Kristus ialah imam besar menurut peraturan Melkizedek. Kalau begitu, mari kita lihat bagaimana Yesus melaksanakan imamat Melkizedek di dalam buku Matius, bab 26 ayat 17. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Simbol Melkizedek ialah roti dan air anggur. Mari kita lihat bagaimana Yesus Kristus yang mengikut peraturan Melkizedek menjalankan peraturan imam besar dalam ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil apa? Roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang. Untuk apa? Untuk pengampunan dosa." Seperti mana Melkizedek memberkati Abraham melalui roti dan air anggur, apa yang Kristus lakukan sebagai imam besar dengan imamat Melkizedek pada masa Perjanjian Baru, apa yang Yesus dirikan dengan roti dan air anggur, Dia mendirikan Perjanjian Baru. Berkenaan Perjanjian Baru, Yesus berkata di dalam buku Yohanes, bab 6 ayat 54, "Sesiapa yang makan daging anak manusia dan minum darahnya mempunyai kehidupan kekal, dan aku akan membangkitkannya pada akhir zaman." Oleh sebab kita mempunyai daging dan darah anak manusia, Tuhan mengakui kita sebagai anak-anaknya dan memeteraikan kita. Betul? Kalian semua, perjanjian ini dilaksanakan melalui apa? Ia dilaksanakan melalui ibadah. Paskah, yaitu Perjanjian Baru, yang diisytiharkan merupakan ibadah yang diadakan untuk menyembah Tuhan. Dan seperti yang dikatakan Yesus di dalam buku Markus bab 2, anak manusia ialah Tuhan atas hari Sabat. Sabat juga ibadah yang diadakan untuk menyembah Tuhan, dan korban bakaran biasa harian juga ibadah. Dalam semua prosedur bagi pendosa yang bertaubat, menerima pengampunan dosa, dan memulihkan kerajaan syurga yang abadi, tidak ada apa-apa pertaubatan atau pengampunan dosa jika ia bukan waktu beribadah. Kita semua ingin pergi ke kerajaan syurga. Hanya dengan fakta bahwa kita mempersembahkan ibadah sebenar yang boleh diterima oleh Tuhan, menunjukkan kita ialah orang yang paling diberkati antara 7,7 bilion orang di dunia. Betul? Memandangkan peraturan Melkizedek ialah imamat yang kekal dan peraturan ibadah yang tidak akan berubah, mari kita tinggal dalam Perjanjian Baru ini sampai akhir dan memberikan kemuliaan kepada Bapa dan Ibu, dan kembali ke tanah air syurgawi kita. Dengan ini saya tambahkan khotbah hari ini.
Terima kasih.